Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat desa? Pernah ngalamin ketemu daging ayam beli di pasar sembelihan yang nggak sempurna atau bahkan lehernya nggak kepotong? Saya sering. Pernah lah, pasti semuanya gue pernah. Atau kadang kalau ibadah kurban tahunan sering ketemu jagalnya masih dikodot-kodot leher sapinya, pisaunya tumpul, banting sapinya tanpa perasaan, nyacak-nyacak padahal korbannya masih hidup. Sering kan nih? Sering ketemu kan? Nah, kalau sama-sama sering ketemu, kita pasti gelisah sama-sama. Maka dari itu, kita sama-sama belajar gabung di desa, komunitas dakwah sembelih halal, kita belajar ilmunya, kita pahamin ilmunya, kita amalin dan kita mengajarkan ke seluruh masyarakat, terutama wabil khusus keluarga kita untuk menjaga asupan pangan, makanan maupun minuman, sehingga hashtag kita menuju masyarakat peduli halal bisa terwujud di kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa gabung desa, ikutin dan pantengin podcast kita. Obras, obrolan seputar sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat desa, yang kita ketahui bahwa menjelang Idul Kurban, banyak sekali bermunculan organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok yang menamakan dirinya adalah kelompok jagal. Namun, di balik itu, banyak sekali jagal-jagal yang belum memiliki kemampuan sepenuhnya sebagai seorang jagal. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita akan berbincang seputar sembelih bersama Ketua Umum Desa, Bapak Braski Adam. Kedua, narasumber kita adalah Bang Bab Kodir sebagai pendiri organisasi desa. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih. Nah, saat ini jumlah masjid di Indonesia itu ada 229.692. Artinya bahwa kalau ada Idul Kurban tiap tahun dibutuhkan sekitar 200.000 lebih juru sembelih. Nah, untuk itu kita akan coba berbincang dengan Pak Adam sendiri. Bagaimana desa berdiri, kemudian bagaimana kemudian desa bisa berkontribusi bagi adanya jagal di Indonesia. Baik Pak Adam, untuk desa sendiri, kalau boleh disampaikan, berdirinya kapan desa itu? Baik, terima kasih Pak Adi, Bang Bob. Desa ini kita berdiri di pertengahan Juni 2019, alhamdulillah, dengan 11 orang pendiri ya, termasuk salah satunya Bang Bob Kodir. Kita dari namanya saja sudah dakwah sembelih halal, artinya kita mendakwahkan atau menyerukan atau mengajak seluruh kaum muslimin untuk sama-sama belajar, mengetahui dan memahami serta mempraktikkan ilmu-ilmu seputar tentang sembelihan halal. Itu Pak dosen. Baik, Pak Kodir, kalau kita bicara tadi sudah dikatakan dia berdiri sesuai dengan namanya dakwah sembelih halal gitu ya. Sebenarnya tujuan utama berdiri desa ini seperti apa sih Pak Kodir? Mungkin bisa diceritakan. Tujuan awalnya sih kita terpanggil karena di lingkungan kita sendiri itu belum ada komunitas waktu itu ya, belum ada komunitas yang mengkhususkan diri di bidang sembelihan. Jadi kita punya skill sedikit, kita bentuk komunitas. Nah yang ada ini sekarang alhamdulillah beberapa masjid hasil dari pelatihan kita udah mulai mandiri. Jadi dakwahnya yang kita kita tekanin. Jadi kita punya skill, kita dakwah. Alhamdulillah udah mulai mandiri setahun-tahun, ya 3 tahun belakangan sih udah mandiri. Ini kan kalau boleh kita katakan ya, Bang Adam, Bang Bob, bahwa jagal ini kan profesi yang mulia ya. Artinya bahwa dia secara ubudiah juga dia dapat, tapi selain itu juga kita bicara soal standar penyembelihan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPPKH dan seterusnya, atau aturan-aturan tertulis lainnya. Nah, ini bagaimana sih bisa mengembangkan kemampuan jagal yang ada pada desa? Bang Adam mungkin bisa ceritakan. Ya, yang pertama memang seperti tadi yang Bang Bob Kodir bilang ya, karena
salah satu tujuan berdirinya desa itu adalah sebuah keprihatinan gitu tentang ilmu sembelihan yang jauh dimiliki oleh masyarakat muslimin. Padahal sembelih halal ini kan adalah sebuah ubudiyah atau sebuah ibadah ya, yang seharusnya semua kaum muslimin bisa mengetahui dan bisa memahami. Nah, kemudian kita membentuk sebuah komunitas yang namanya DSH ini, kemudian kita sama-sama belajar, kita gali ilmunya, dan yang terpenting kita mengajak seluruh kaum muslimin untuk menggali lagi bahwa ternyata ilmu sembelihan halal ini pertama tidak hanya eksklusif milik tukang jagal seperti tadi Pak Adi bilang ya, atau milik juru sembelih yang dari RPH dan yang semisalnya. Sebab terkadang keeksklusifan ini menjadi sebuah kerugian gitu buat kaum muslimin ya, seperti tadi kebutuhan untuk menyembelih itu sangat banyak, sementara yang memiliki skill, yang memiliki kemampuan terbatas. Sehingga banyak yang kita temui di beberapa video-video di sosmed yang viral begitu ya, sembelihan-sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat, prinsip syariat, entah itu dengan cara menyakiti hewannya, entah dengan pisaunya yang kurang tajam sehingga harus digodot-godot gitu ya, atau cara penanganan hewannya yang juga jauh dari syariat. Nah, ini semua menjadi keperhatian kita bersama, sehingga tujuannya kita mengadakan komunitas ini kita bisa bersama-sama belajar. Nah, kemudian tentu dengan tujuan belajar tadi, kita menelurkan atau merumuskan bersama apa standar-standar yang seharusnya dimiliki oleh juru sembelih halal. Tentunya standar ini ada standar duniawi dan standar ukhrawi ya, standar dari dunia dan standar akhirat. Secara dunia kita juga sama-sama nih bekerja sama, kita menelurkan bersama standar-standar dalam bentuk SKKNI ya, standar kompetensi kemampuan nasional Indonesia. Kita di komunitas desa kita mengadakan merumuskan bersama-sama, kita ngobrolin yang kemarin ada 13 standar kompetensi, sekarang di peringkas ya menjadi 10 standar. Itu juga hasil kerja dari teman-teman desa, kita ikut aktif lah merumuskan. Dan standar dunia juga standar akhirat kita juga terus menerus kita berdiskusi, bekerja sama, saling mendengar, saling memahami, meminta ilmu dari guru-guru kita, dari para asatidz, para ulama, baik itu di majelis ulama lokal di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kota, tingkat kabupaten, dan yang ke atasnya. Kita sama-sama terus menurunkan dakwah ini agar ya tujuannya itu biar ilmu ini baik secara dunia maupun secara akhirat bisa dimengerti dan dipahami, sehingga kebutuhan jagal tadi tidak terlalu tergantung seluruh masjid. Bahkan ada kata-kata hampir aja tidak terlaksana karena nggak ada jagalnya, kan begitu, kan kasihan. Iya kan kasihan kalau sebuah prosesi ibadah kurban yang setahun sekali, bahkan keutamaannya sangat diutamakan oleh Nabi SAW, sampai harus batal, harus gagal karena dianggap tidak ada jagalnya gitu. Pernah kejadian gitu ya? Pernah meskipun nggak sampai gagal tapi diundur ya di hari berikutnya gitu. Karena nunggu jagalnya. Padahal kan udah ada di masjid itu, udah ada ulama, udah ada asatidz, minimal udah ada imam rawatib yang selalu mengawal gitu. Dan harusnya kan ilmu ini bisa dinikmati sama-sama. Ya, artinya gini loh, anggota desa senantiasa mengembangkan diri ya. Tadi ada standar 13 standar dan seterusnya ya, dari SKKNI, kemudian bisa berkolaborasi dengan jagal dan seterusnya. Artinya kalau desa ini kan senantiasa berkembang, itu tidak statis tapi dinamis gitu ya. Bang Konil ya, ini kalau kita minum boleh nggak Pak dosen? Enggak, silakan. Boleh ya. Ya, sambil diminum, silakan. Biar nggak tegang Bang Bob. Bang Bob, ini kalau kita sampaikan di awal tadi Bang Adam sudah katakan tahun 2019 itu desa berdiri gitu ya. Ada 11 pendiri. Mungkin Bang Bob bisa menjelaskan lebih rinci lagi dari 11 pendiri itu berlatar belakang apa sih mereka itu? Kenapa kok kemudian bisa bersatu, berkolaborasi mendirikan satu organisasi yang sudah sangat besar seperti ini? Bisa diceritakan enggak? Awal ceritanya nih. Ya. Awal ceritanya jadi ketika kita sebenarnya bukan jagal sih, penghobi pisau. Para yang hobi pisau itu, jadi dia dari saya punya komunitas awal itu Indonesian Blade ya, namanya Indonesian Blade. Saya bergabung di situ 2013.
Dari situ saya ngerti tuh masalah perpisauan, di treatment, ngasah, dan perkayuan karena kan perlu gagang kan, terus nyarungin. Jadi dari situ kita miris nih, karena kita tahu kan tajam kan, kita miris di lingkungan nih. Kadang-kadang kita lihat itu pisaunya kurang tajam, bisa ditajemin. Pisaunya jagalnya. Iya, bisa jagalnya dengan teknik asah yang gini gitu. Atau itu goloknya kurang tajam, itu heat treatmentnya kurang. Dari situ kan kita kepanggil nih ceritanya. Kita kepanggil, kita diriin komunitas nih awal. Komunitas sejenis desa ya. Awal kita diriin itu, berjalannya waktu, di situ ada sesuatu yang kita beda nih. Kalau kita kan dakwah, nah jalurnya beda nih. Akhirnya yang dibilang Bang Adam itu, kita bikin desa dengan nama logo berbeda. Kita berdiri dengan pendiri yang 11 orang itu. Nah dari situ kita lebih ke fokus ke dakwahnya sekarang. Jadi latar belakang kita itu bukan jagal, karena kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai skill, itu bisa yang dipakai nanti dibuat jagal. Dari itu kita mulain pelatihan, ya kita sih membekali diri ya, dengan nanti kalau kita dakwah tuh kita udah bekal. Nah dari situ berjalannya waktu, ya sekarang ada namanya di desa itu tim squad yang khusus mengisi pelatihan-pelatihan diminta untuk perihal sembelihan. Jadi dari situ tim squad itu nanti yang akan mengedukasi masyarakat. Nah dari situ mulai kita edukasi, jadi biasanya masjid itu mandiri itu dengan pendampingan 2 tahun. Itu dari situ. Nah dari yang pendiri-pendiri itu, alhamdulillah orangnya masih ada semua sekarang, dan tetap eksis dengan masing-masing skill backgroundnya. Kalau saya kan di pisaunya ada Bang Mail, ada Om Arya, ada Om Lendi, Bang Yani. Jadi ya Bang Yani pendiri juga dia. Jadi dari situ, jadi dia support dengan masing-masing keahliannya di situ. Jadi kita saling isi, saling ini, karena kita itu backgroundnya beda-beda. Ada yang guru, dosen, ada yang saya kan, kuli kan, ada Bang Adam, ada Pak Adi dosennya kan. Ya alhamdulillah karena niat kami berdakwah sampai saat ini ya berjalan. Jadi artinya gini, desa itu berdiri bukan karena itu komunitas jagal ya, tapi karena memang panggilan jiwa dari beberapa orang yang punya keinginan yang sama, tujuan yang sama, kemudian berkolaborasi hingga lahir desa, begitu ya? Iya, betul. Jadi bukan karena yang lain, karena kita punya tanggung jawab moral, kita punya skill, nah itu yang harus kita amalin. Tapi ketika kita udah jembur ke dunia sembelihan, ternyata ilmunya luas ya. Ilmunya luas, gitu banyak. Bonus itu bonus. Iya, bonus ya. Iya. Ketika ilmu kita amalin, pasti duit ngikutin. Jangan dibalik. Duitnya kita cari, dakwahnya hilang ntar. Iya. Tadi menarik yang disampaikan Bang Bob, bahwa banyak organisasi sejenis gitu ya. Nah artinya gini, berarti desa kan tidak berdiri sendiri, apalagi menjelang Idul Kurban. Sobat desa mungkin bisa di berbagai wilayah juga paham ya. Ini menjelang Idul Kurban ini kan menjadi lahan yang sangat basah kalau kita katakan ya, sehingga banyak sekali organisasi ataupun kelompok-kelompok yang mengakui diri sebagai juru sembelih gitu ya, kemudian turun ke masjid, kemudian dia bisa melakukan aktivitas sembelih dan seterusnya. Nah dari desa sendiri Bang Adam mungkin bisa diceritakan ini sebagai sebuah tantangan atau sebuah peluang. Iya betul Pak Dosen. Jadi adanya komunitas kita ini bisa menjadi peluang, juga bisa menjadi tantangan. Ya peluangnya salah satunya
kita bisa menyediakan ya mensuplai personil-personil yang secara syariat maupun secara kemampuan dan kompetensi ilmu dunia sudah memenuhi sebagai jagal. Tapi tantangannya juga tanpa adanya kepedulian dari masyarakat tentang ilmu sembelihan halal, seperti tadi yang awal Pak dosen bilang, kebutuhannya terlalu banyak begitu ya, masjid-masjid seluruh Indonesia. Mungkin yang kita kelihatan tercover tuh baru ya Jabodetabek dan kota besar ya Bang Bob ya. Tapi kemarin itu kan saya dapat data dari dinas ya, Depok aja. Iya. Serapan untuk tahun kemarin itu 20.000 hewan kurban. Nah, 20.000 ya. 20.000. Jadi kita buat Depok aja sebenarnya kurang. Iya, apalagi di kota-kota lain. Iya, apalagi Jabodetabek ya. Iya, Boleh di saya kota sampaikan? lain. Tadi saya baca data bahwa di Depok sendiri itu jumlah masjid dan mushola tahun 2022 itu berjumlah 714. Ya. 114 betul. Nah, apakah dari 714 masjid itu sudah ada perwakilan desa di dalamnya? Oh, tentu tidak semuanya ada begitu kan, tidak semuanya ada. Makanya kita masif mengadakan pelatihan-pelatihan gitu di wilayah seperti Desa Kota Depok yang punya rencana Anjang Sana untuk mengadakan pelatihan-pelatihan singkat. Tujuannya apa ya? Tujuan biar masjid itu bisa mengelola atau mengadakan kurbannya secara mandiri, menghindari ketergantungan dari juru sembelih dari pihak luar. Kan tujuannya kan kita kembali lagi ke hadis Nabi misalkan ya, kalau dari penyelenggaraan udhiyahnya, kurbannya kan yang diutamakan mudhohin ya. Seafdol-afdolnya kurban kan adalah mudhohinya. Kebetulan karena mudhohinya nggak bisa, akhirnya diwakilkan ke DKM dan DKM mencari pihak ketiga, juru sembelih atau jagal pihak ketiga. Nah, dengan adanya kita berusaha agar masing-masing masjid itu punya gitu lah yang bisa diandalkan. Lalu apakah ntar kita takut kehilangan penghasilan gitu ya? Enggak, kan seperti tadi kata Bang Bob, kalau kita niatnya dakwah, ya kemuliaan dari Allah dalam bentuk pahala, tentu kita mengharapkan pahala ya pertama ya, dan uang itu ya rezeki itu bonus dari Allah gitu. Tentunya kita berharap seperti itu, kita nggak pernah ketakutan akan keluar, karena itu kebutuhannya nggak banyak gitu, nggak tercover lah sama desa, sama komunitas yang lain juga belum tercover. Nah, tadi menarik sekali yang ada kata-kata tim squad ya, artinya memang tim yang dikhususkan untuk terjun ya ke masyarakat, baik memberikan edukasi maupun langsung praktek sembelih kan. Nah, Bang Bob, kalau boleh dijelaskan sebenarnya untuk menjaga kualitas tim squad ini sih apa yang dilakukan, Bang? Untuk menjaga kualitas ya, syaratnya pertama, kalau kita di standarnya di squad itu, dia harus BNSP minimal. Ada lagi dia yang punya skill lapangan. Jadi dari manajemen penyembelihan tuh dia di situ dia paham. Nanti bakal dimasukin ke tim squad. Ketiga itu para ahli fikih. Nanti kita kolaborasi nanti di dalam situ, ahli fikihnya ada, terus dia BNSP punya standar SKKN-nya ada, tim yang buat sembelihan lapangannya ada. Karena yang jadi masalah, sembelihan lapangan beda dengan sembelihan RPH. Ya. Sangat beda. Ya. Kalau RPH alat udah disiapin. Tapi kalau sembelihan lapangan, kita ngikutin. Udah, sembelihan lapangan itu maksudnya bukan di Idul Adha aja. Iya. Bisa di luar. Kayak di ayam kita di luar kan. Iya. Kita mau makan kan bukan di RPH. Itu. Jadi sembelihan lapangan itu memang orang-orangnya memang harus paham dari tekniknya, alur kerjanya, apalagi yang sembelihan kurban ya terutama ya, yang di corporate biasanya banyak itu di atas 20, itu memang alur kerjanya kita harus atur, manpowernya kita harus tahu, terus kita harus waktunya juga kita harus manage benar-benar di situ ya, nanti di squad itu kita gabungin. Gitu ya. Ya artinya gini, kalau kita bicara soal kedalaman squad gitu ya, tadi kan sudah ada ahli fikihnya, kemudian penyembelih lapangannya dan seterusnya. Berarti kalau keilmuannya sendiri, memang itu ada dasarnya, Bang? Ada, keilmuannya ada dasarnya. Kita pakai yang SKKN itu yang sekarang jadi 10, dan ditambah ya skill lapangannya. Jadi kan kalau di SKKN itu nggak diajarin belajar ngiket.
Iya kan? Iya. Nggak ada yang ngikat. Kalau asah ada, cuman kecil. Padahal kan ngikat sama asah itu kalau di lapangan, itu luar biasa. Itu ketika orang nggak bisa ngikat, sapi ngamuk, dan kita orang nggak bisa ngasah, pisaunya kodol, itu bahaya itu. Kalau buat sembelihan lapangan, karena di kurbanan itu biasanya 75% non RPH ya, di luar Di luar, iya. 75% atau 90% mungkin ya. Tapi kalau COVID kemarin kan beda ya kasusnya ya. Iya. Nah itu di situ ya squad itu memang benar-benar kita jaga secara kualitas. Oke. Jadi gini Bang, kalau kita bicara soal sembelihan di lapangan ini kan kadang banyak mitos di lapangan nih, begitu ya. Satu daerah tentu berbeda dengan daerah yang lain. Saya suka temu itu, lihat YouTube banyak hewan belum terpotong sempurna, kemudian dia ada yang nyeletuk gitu ya, wah ini haram nih penyembelihannya gitu ya. Atau ada yang hewannya dimandiin dulu gitu kan, dan seterusnya. Nah ini biasa memandangnya seperti apa nih? Mitos-mitos seperti Bang Adam. Bukan yang disiram air Salah kembang. satunya. Iya, Kembang sebenarnya ya. bunga Iya. pakai kain putih dan Iya. seterusnya. Ini melihatnya bagaimana Bang Adam? Karena kalau dilihat dari tadi kan kita bicara ini soal fikih ya. Betul, Ya. betul. Kalau kita bicara fikih kan itu tidak ada. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Tapi ketika di lapangan tadi kita sampaikan itu sering terjadi. Ini desa memandangnya seperti apa Bang Adam? Ya, kita memandangnya secara holistik, Pak dosen, Pak Adi, maaf, secara integral begitu ya. Jadi kita tidak secara gegabah menghukumi sesuatu itu nggak dicontohkan lalu kita langsung bilang tidak, nggak seperti itu juga. Pertama yang di desa ini kan kita di tim squad ya, secara khusus kita membangun sebuah sistem dalam bentuk silabus pembelajaran yang bisa digunakan oleh masing-masing anggota tim squad. Silabus itu ada beberapa 4 bab penting lah. Yang pertama tentang fikih, yang seperti tadi Bang Bob bilang, fikih sembelihan halal secara praktis, yang artinya tidak panjang kali lebar gitu sebagaimana di kitab-kitab fikih klasik gitu ya, tetapi fikih praktis ini yang bisa dipraktikkan DKM secara mudah gitu. Kemudian yang kedua kita juga tadi kita belajar cara garis besarnya namanya keserawan ya, kesejahteraan hewan. Kemudian kita bagi menjadi manajemen kurban, kemudian cara handling hewan, cara menjatuhkan, hingga cara mengasah pisau, bahkan distribusi perlakuan ke daging kurban sampai postmortem dan antemortem kita semua belajar. Nah terkait mitos-mitos itu tersendiri kita sering temui memang di lapangan ya, di daerah-daerah, masing-masing daerah punya kekhasannya masing-masing, punya adat atau urf ya. Kita sampai saat ini kita melihatnya berbaik sangka begitu Pak dosen. Misalkan kebiasaan untuk menyiram leher dengan kembang ya, mungkin kita lihat kalau memang tidak ada niatan-niatan selain beribadah kepada selain Allah, kita ambil baiknya gitu, misalkan untuk biar leher kurbannya itu, leher sapinya itu nggak terkena pasir atau batu gitu ya, sehingga Nggak disiram licin juga kali ya. betul, nggak licin juga, sehingga pisau juga bisa langsung sempurna gitu. Tentunya juga perlahan-lahan itu kita memberikan edukasi atau dakwah secara perlahan-lahan kepada masyarakat sekitar, utamanya kepada tokoh ya. Biasanya tokoh-tokoh yang sudah lama menyembelih, yang sudah tertanam gitu di mindsetnya, kalau menyembelih itu harus begini ya, kita ajarkan perlahan bahwa secara higienis mungkin ini nggak tepat gitu. Misalkan salah satunya kebiasaan menutup setelah nyembelih, menutup pakai pohon pisang tuh, Oh, betul ya Bang Bob ya, daun pisang, mohon maaf, pohon pisang, daun pisang. Kenapa? Karena salah satunya si juru sembelih itu nggak bisa melihat apakah hasil sembelihannya itu mengalami Sudah sempurna atau belum? sudah pertama iya sudah sempurna atau belum, atau yang kedua apakah ada penyumbatan atau enggak gitu kan, false aneurysm itu kan, kalau sapinya atau hewannya stres pembuluh darahnya otomatis akan menyumbat. Nah kalau ditutup dengan begitu nggak bisa ngelihat, tiba-tiba ditinggal, ternyata kejadian penyumbatan akhirnya nggak sempurna gitu, meninggalnya lama dan dagingnya penuh darah di dalamnya. Itu kan sebuah dakwah yang pelan-pelan lah kita ajak sama-sama untuk saling berbenah, termasuk ya macam-macam lah ya di lapangan, cara memegang pisau yang sistem dorong kemudian tangannya di atas itu juga bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, terutama untuk kaum awam ya. Mungkin kalau yang udah terbiasa, udah mahir itu nggak masalah yang pisaunya tajam, tapi kan banyak kaum awam yang melihat gitu, ternyata setelah dipakai pisaunya nggak tajam, ngebalik ke tangannya, wah itu luar biasa mudorotnya. Iya benar, 12 jahitan, 20 jahitan. Banyak itu kasusnya. Banyak kasusnya benar Bang. Tahun ke tahun juga ada lagi. Gitu. Ada lagi. Ini kalau kita tarik mundur ya, kita berawal dari tahun 2019, sekarang ke tahun 2025, berarti sudah 6 tahun berjalan. Ya.
Artinya bahwa selama 6 tahun berjalan ini pasti dong desa ini berkembang dan komunitas dan anggotanya akan bertambah. Mengingat kalau tadi dikatakan bahwa pelatihan-pelatihan masif dilakukan baik di Kota Depok maupun di berbagai wilayah. Nah, Bapak mungkin bisa sampaikan sekarang ini sudah ada berapa anggota atau berapa wilayah sih yang bergabung dengan desa? Kalau bicara desa ya, desa kan sebenarnya berdiri di Depok. Betul. Depok itu di Depok itu karena kita rasa kedekatan ya mungkin ya Bang Adam ya. Bang Adam. Untuk sekarang sih kalau Pulau Jawa banyak, Sumatera sekarang udah mulai. Pastinya nanti Bang Adam yang ngomong deh. Bang yang menjelaskan Bang Adam. Iya, Sumatera kita di Aceh ada Kabupaten Benar Meriah. Kemudian Sumut, insya Allah Bang Irul dan kawan-kawan. Lalu ya Pekanbaru, Palembang, Batam, Lampung, terus Palembang, Batam, Riau udah ya, Pekanbaru ya, Palembang, Batam, Lampung udah. Padang juga ya udah Riko ya dan kawan-kawan ya. Lagi ini ya, iya, lagi bangun. Kemudian kalau di Pulau Jawa kita hampir seluruh Pulau Jawa juga sudah ada. Lalu yang banyak itu justru di Samarinda ya, Kalimantan Timur ya, di level provinsi sampai di Samarindanya sendiri. Laporan Ustadz Fatih itu sampai 500 orang lah anggotanya di Samarinda itu. Di Malang juga ada kita, di NTB ya. NTB ya, NTB Surabaya. Surabaya, Jogja, di Pulau Jawa dah semua, Jakarta juga. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Jumlahnya ternyata sudah sangat masif ya. Dari 6 tahun berdiri gitu. Nah, ini kalau kita tadi sampaikan Bang Adam, berbagai wilayah mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan yang lain ya, itu pembagi strukturnya bagaimana Bang? Iya, ya sederhana sih. Memang kita kan untuk kemudahan kita koordinasi, belajar, pembagian informasi, ya kita buatnya kota per kota lah. Kalaupun ada di wilayah provinsi ya kita persilahkan juga. Bahkan di Samarinda itu sampai udah level kecamatan gitu, saking banyaknya mereka level kecamatan. Jadi ya fleksibel, kita desa ini menyesuaikan aja karena sifatnya kita dakwah kan ya. Semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang bergabung, ya silakan monggo. Kekhasan kita kan karena kita sifatnya dakwah gitu ya, kita mengajak gitu, nggak sekedar menggurui gitu ya. Kita bukan menghakimi, tapi kita sama-sama belajar. Jadi yang duluan itu bukannya lebih pintar, nggak juga gitu. Dulu kalau yang tadi Bang Bob bilang ya, kalau kita mau ngadu ilmu sembelihan, ilmu jagonya nyembelih gitu ya tentu kita kalah sama jagal-jagal RPH. Iya, jangan. Kita setahun sekali. Iya, kita setahun sekali jagal RPH tiap malam. Tentu kita akan kalah. Makanya kita sistem kita di desa ya nggak ada yang namanya sosok jago. Cuman yang tahu, yang udah lebih dulu tahu, ngasih tahu yang nggak tahu gitu. Yang baru bergabung datang udah punya pengetahuan lebih banyak ya kita ngajarin yang nggak tahu. Gitu. Cuma kita nggak ada senioritas ya. Nggak ada senioritas. Bedanya tahu duluan. Tahu duluan. Tapi dengan banyaknya anggota nanti nggak pengen jadi partai politik kan? Ya susah itu nanti ya gimana ya? Iya susah. Ya? Beda. Dakwanya nanti hilang lagi. Dakwanya hilang. Nggak, kan karena banyak organisasi gitu. Awalnya kita dakwah, awalnya kita bumbu begitu besar, akhirnya ya jadi afiliasi partai politik dan seterusnya. Tapi desa mudah-mudahan enggak ya. Kita semua golongan. Tapi yang bicara masalah struktur ya, struktur itu sebenarnya saya lagi ngembangin yang di kampung sih. Per kampung kayak contoh sekarang Parung Bingung. Saya di Parung Bingung itu saya bikin paguyuban. Tapi ya tetap induknya ke desa ya. Dan nanti yang bukan nanti ini sudah berjalan. Jadi itu per RT itu ada anggotanya yang mau bergabung. Nanti di paguyuban itu sebaran ilmunya lebih cepat karena teman ke teman karena lebih apa ya, lebih kenal karena kekenalan itu. Jadi nanyanya nggak malu. Iya. Jadi sebaran ilmunya lebih cepat kalau di situ. Dan sekarang itu Parung Bingung itu udah berjalan 2 tahun paguyubannya. Parung Bingung Depok ya? Parung Bingung Depok. Okay. Nah nanti di situ kita rekrutmen orang-orang untuk tenaga penyembelihan. Di situ emang kita butuhin banget. Jadi RT sekarang nih Parung Bingung udah mandiri. 2 orang, 3 orang dia berani nyembelih. Waktu lebih efektif. Dan manajemennya diatur.
Jadi pembagian daging udah nggak recok kayak dulu kan. Oh, ini biasanya gitu kan kalau di RT kan. Iya, iya. Ini diatur semua sama si leadernya itu. Alhamdulillah udah berjalan 2 tahun, diperkuat dengan arisan pisau nyebutnya Bang. Jadi teman-teman yang nggak punya pisau, yang nggak punya perabotan terbantu dari situ. Itu sih yang di kampung ya lebih bawah lagi saya bikin malah. Tapi tetap dakwahnya dikedepanin. Jadi jaga parung burung itu merupakan bagian dari desa gitu ya. Stakeholder. Stakeholdernya. Ya, stakeholder dari desa. Baik, Bang Edam gini, kita kan tidak boleh berpuas diri ya dengan banyaknya anggota, Iya. kemudian semakin berkembang. Lalu kira-kira dengan banyaknya anggota yang sudah masif seperti ini, yang sudah banyak rencana ke depan desa seperti apa? Apakah kita stuck sampai di sini selesai gitu, tidak mau mengembangkan lagi, atau mungkin ada rencana-rencana lain? Iya, rencana besarnya desa itu kita rangkum dalam satu tagline. Hashtag menuju masyarakat peduli sembelihan halal. Kalau masyarakat sudah aware kepada setiap sembelihan, nggak cuma tahunan ya Bang Bob ya. Apalagi kalau cuma tahunan kan kita sembelihnya rata di hadis itu kan sembelihan tahunan itu sembelihan bahimatun ya, binatang ternak, sapi, kerbau, domba, kambing. Tetapi yang paling banyak lagi yang sering dikonsumsi masyarakat harian kan sembelihan unggas kan, iya ayam, ya burung gitu ya di pedagang-pedagang keliling ya, burung dara gitu atau bebek atau mentok atau entok. Nah itu semua PR kita masih banyak Pak dosen, Pak Adi. PR kita masih banyak, terutama kepada pelaku-pelaku usaha. Yang banyaklah kita sering jumpai di pasar maupun di mana-mana yang masih menggampangkan tentang syariat sembelihan ini. Nah ini tujuan kita membentuk komunitas ini terus-menerus kita mengajak stakeholder seluruhnya termasuk pemerintah dalam hal ini BPJPH ya kalau sekarang ya. BPJPH. Salah satunya kemarin kan yang sempat kecolongan ada 9 makanan atau jajanan anak-anak ya yang sudah ada sertifikat halal, betul, sudah ada label halal, ternyata masih mengandung porsin atau babi. Nah ini salah satu bentuk advokasi desa juga, kita kemarin sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang sudah diliput oleh media bahwa jangan sampai hal ini kejadian lagi gitu, kecolongan lagi. Memang betul kalau masyarakat diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam menerbitkan sertifikat halal, tetapi juga pengawasannya harus ketat, mudah tapi jangan dimudah-mudahkan begitu. Kan kalau lingkup penerbitan sertifikat halal ini lebih luas lagi Pak dosen ya ngomongnya. Sertifikat halal itu kan ada BPJPH, ada LPH, lembaga pemeriksa halal, ada pelaku usaha, ada bahan-bahannya, ada prosesnya, ada alat-alatnya. Nah, itu semua harus diawasi dengan ketat sehingga masyarakat yang peduli sembelihan halal ini secara asupan makanan maupun minuman bisa terjamin kehalalannya. Kalau terjamin kehalalannya kan peluang doa-doa kita terkabul itu kan lebih mujarab ya, lebih dijabah Allah daripada salah satu alasan kenapa doa tidak dikabulkan Allah kan salah satu itu kan Pak dosen kan, makanannya halal, haram, minumannya haram. Nah, ini kita menjaga masyarakat, mari kita saling peduli, nggak cuma tahunan tetapi juga harian. Jadi kalau bicara dakwah sembelih halal, tagline-nya gitu, bukan hanya pada saat penyembelihan ya, ternyata makanan halal pun menjadi bagian dari pengawasan desa begitu ya Pak? Iya, Kita peduli perhatian lah. kita lah, Kita peduli. Kepedulian kita ya, Kepedulian terhadap kita. makanan halal. Ya. Makanan halal. Nah, Bang Bob, tadi kalau kita kan bicara nih banyak soal sembelihan ternak besar ya di Indonesia, yaitu sapi, kambing dan seterusnya. Kalau unggas di desa sendiri memang sudah ada khusus penyembelihan unggas atau pelatihan dan seterusnya, Bang Bob mungkin bisa sampaikan. Kalau pelatihan sih ada beberapa yang sudah mulai ya diunggas gitu. Cuman nggak semasif yang ruminansia atau hewan-hewan yang berkaki 4 gitu. Karena umumnya desa itu kita di masjid-masjid itu kurbanan itu penyembelihan ruminansia. Unggas itu biasanya sebagai tambahan aja sih buat pengetahuan. Jadi tapinya itu setelah orang ikut pelatihan, setelah orang masuk desa, itu lebih peduli ke halalannya. Iya. Lebih berhati-hati dia. Jadi kadang-kadang nih motongnya dia, tapi ntar dibawanya ke tukang pembersihan, kalau kayak unggas ya, motong sendiri, tapi nanti tetap dikasih ke tukang yang bersihin itu tuh yang kayak model di pasar gitu. Jadi lebih peduli kalau di sekarang sih.
gitu ya. Heeh. Jadi targetnya bukan juga hewan berkaki 4 saja ya. Tom? Iya. 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 Itu yang lebih banyak dikonsumsi kan. Lebih banyak konsumsi. Ayam gitu kan. Tapi pelatihan kita memang masih kurang di Unggas. Dasar, Tapi ya. ada belum memulai, ada beberapa yang sudah memulai. Memang gini, kalau kita lihat ya, saya pernah menemukan Pak, beli ayam, kemudian ayam tepung waktu itu, saya beli kepala, gitu, seneng dong kepala. Begitu saya makan, ternyata dia belum disembelih. Astagfirullah. Karena ketutup tepung mungkin ya. Akhirnya kan kita buang gitu ya. Iya. Nggak ada bekas sembeliannya ya. Pertanyaannya itu daging pasti tentu Iya, tidak halal kan? benar, Gitu. benar. Nah, ini mungkin bukan terjadi pada saya saja, banyak teman-teman seperti itu. Atau Mm-mm. mungkin hewan yang sudah mati disembelih gitu kan. Kontroversi yang terjadi memang Tiran. banyak sekali. Apakah kemudian unggas itu matinya karena kecebur air gitu kan? Atau mengatakan itu kan sudah disembelih nggak masalah dong gitu kan? Dan kemudian itu nanti jadi edukasi kita juga. Iya betul. PR kita bersama itu. Karena kalau kita mungkin masuk ke dalam ranahnya tukang dagang, Oh bahaya itu. akan repot sendiri untuk Berantem kita. Iya. Berantem. Saya yakin Karena duit itu sih. Iya. Karena duit. ya, bicara perut masalah. Iya bicara perut. Baik ya. Itu yang kita bilang PR kita masih banyak gitu. Yang di sini di sana. Terutama seperti itu. Luar biasa. Sobat Desa, tagline peduli sembelih halal itu jangan jadikan jargon saja, tetapi betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas yang dimulai dengan suatu kehalalan. Ya. Jadi desa pada malam hari ini sudah menjelaskan banyak dan panjang lebar bagaimana kemudian desa bisa berkontribusi bagi masyarakat mengenai kesembelihan halal. Mungkin itu saja, Bang Adam. Ya, Monggo. siap. Terima Makasih, kasih Pak Adi. atas Makasih, Pak kesempatan Adi. ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan desa, maka kita nanti bisa bergabung bersama-sama kami mengembangkan dakwah sembelih halal di Akun sosmed ya. akun sosmed dan YouTube. Nanti bisa bergabung ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dosen. Ya. Makasih, Bang.